Malam teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rekayasa perangkat lunak berbasis komputer. Agar mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya. Sebuah model proses perangkat lunak adalah representasi abstrak dari suatu proses. Hal ini menyajikan gambaran tentang suatu proses dari beberapa perspektif tertentu. Dalam model proses software, terdapat beberapa model, salah satunya adalah Growth-based atau Oriented Development. Sistem yang dirakit dari komponen yang ada atau merupakan rekayasa software berbasis komponen. Rekayasa software berbasis komponen didasarkan pada penggunaan kembali atau reuse sistem yang sistematis, di mana sistem terintegrasi dari komponen yang ada atau commercial of the self system. Tahapan prosesnya meliputi analisis komponen, modifikasi kebutuhan, perancangan sistem dengan penggunaan kembali atau reuse yang sudah ada. Kemudian pengembangan serta integrasi. Pendekatan ini mengalami peningkatan sejalan dengan penggunaan komponen standar telah muncul. Beberapa tahun terakhir ini, teknologi pengembangan perangkat lunak berbasis komponen telah menjadi sebuah paradigma baru dalam mengembangkan suatu aplikasi perangkat lunak, terutama pada aplikasi terdistribusi. Keuntungan dari teknologi ini adalah untuk mengurangi waktu dan biaya pengembangan, serta meningkatkan derajat dari interoperabilitas, probabilitas, dan maintainabilitas. Desain berbasis komponen ini pun mempunyai sejumlah keuntungan untuk proyek perangkat lunak. Antara lain, komponen dapat dilakukan proses develop, tested, dan deployed secara individual. Hal ini dapat mempermudah dalam pengembangan dan meningkatkan kualitas serta efisiensi. Sebuah komponen bersifat reusable dan dapat disederhanakan dengan dihubungkan ke dalam aplikasi. Penggunaan tools yang tepat dapat mengurangi jumlah basis code yang dibutuhkan saat menulis program, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas. Sistem berbasis komponen dapat disebarkan ke berbagai platform, di mana setiap komponen dapat mempunyai berbagai implementasi. Suatu implementasi per execution environment menggunakan teknik berbasis komponen yang dapat digabungkan di berbagai platform, maka berbagai aplikasi dapat dieksekusi dalam platform yang sama, sehingga memberikan ruang memori dan kinerja proses yang tercukupi. Sistem berbasis komponen juga dapat dieksekusi silang ke berbagai piranti proses. General Purpose Processor, Digital Signal Processor menggunakan standar dalam pengembangan tools framework berbasis komponen, dapat meningkatkan efisiensi dalam pengembangan workflow dan juga memastikan komponen codes, di mana proyek dapat menggunakan komponen satu dengan yang lain untuk melakukan kerjasama. Untuk lanjutan materi akan dijelaskan teman saya. Rekayasa perangkat lunak berbasis komponen telah semakin diadopsi untuk pengembangan perangkat lunak. Pendekatan seperti menggunakan komponen dapat digunakan sebagai blok untuk membangun perangkat lunak, sehingga sering melibatkan pemeliharaan kegiatan seperti upgrade komponen pihak ketiga atau menambahkan fitur baru. Biaya pemeliharaan konvensional perangkat lunak dapat sebesar 2/3 dari total biaya, dan kemungkinan bisa lebih untuk menjaga perangkat lunak berbasis komponen ini. Jadi, teknik perawatan yang efektif untuk perangkat lunak berbasis komponen sangat dibutuhkan. Teknologi yang berorientasi objek menyediakan kerangka kerja teknis untuk model berbasis komponen software. Paradigma orientasi objek menekankan pembuatan kelas yang mengkapsulasi data dan algoritma yang digunakan untuk manipulasi data. Jika didesain dan dibuat dengan benar, kelas orientasi objek dapat digunakan kembali meski dengan berbagai aplikasi dan aksi
komputer. Perangkat lunak berbasis komponen adalah spesialisasi dari perangkat lunak berorientasi objek. Model komponen yang saat ini berkembang di IAS didasarkan pada konsep berorientasi objek seperti hierarki, enkapsulasi, dan komposisi. Bagian dalam komponen-komponen bahkan mungkin dapat dimodelkan seperti berorientasi objek selama hal tersebut menunjukkan perilaku black box pada interface. Tujuan metode desain berorientasi objek adalah mengembangkan sistem software yang terdiri dari interaksi objek yang mempunyai modular tinggi sehingga mudah untuk dimodifikasi, dikembangkan, dan dipelihara. Model desain berorientasi objek mengamati struktur, aspek, dan objek dengan berhubungan dan mengelompokkan menjadi satu perilaku objek yang saling berhubungan atas perilaku dan interaksinya. Permasalahan dalam metode berorientasi objek adalah mendorong para desainer untuk membuat keputusan tentang struktur pada tahap penggunaan, kemudian melakukan proses pada metode berorientasi objek, dan karena itu mengikat desain tersebut menjadi implementasi sebelum detail model abstrak dapat selesai dikerjakan sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Pendekatan berorientasi objek dapat membantu memudahkan dalam memecahkan permasalahan, karena hal ini sangat baik untuk mendeskripsikan dari setiap entitas. Karena informasi dari encapsulation, perancangan berorientasi objek umumnya mengarah ke sistem, di mana sistem data yang kurang atau mungkin rusak dalam error program. Error program mungkin juga akan lebih mudah untuk diubah, walaupun ini tergantung pada sifat perubahan lingkungannya. Namun seperti yang dikatakan Fishman dan Kemmerer menyebutkan bahwa decomposing system menjadi loosely pada objek yang dikapel. Berarti bahwa tidak ada gambaran secara keseluruhan dan akhir pemrosesan dalam proses perancangan. Alasan untuk menerapkan suatu model komponen pada perangkat lunak adalah keuntungan dari dasar arsitektur koneksi interface-nya. Dalam arsitektur perangkat lunak berorientasi objek, koneksi dalam perintah pengiriman pesan ditempatkan di dalam objek. Hal ini memiliki sejumlah kelemahan. Sebagai contoh bahwa enkapsulasi objek dan arsitektur tidak jelas mengenai entitasnya. Walaupun metode interface objek dapat didefinisikan sebagai implementasi koneksi hanya didefinisikan bila objek dibuat. Jadi kemungkinan arsitektur telah berkembang sebagai sistem yang dibangun dan ditetapkan sebagai suatu rencana atau garis besar sistem. Perubahan sederhana dengan merubah hanya satu objek, misalnya yang dapat menyebabkan perubahan arsitektur. Seharusnya dua objek akan dipertukarkan. Semua pemanggilan metode dari objek lain ke metode yang disediakan dua objek harus diubah di dalam kode enkapsulasi objek ini. Hal ini tidak mempunyai dukungan yang cukup untuk kenyamanan dan perubahan atau ekstensi. Cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang mohon maaf. Terima kasih. Goodbye. Bye.